Ya, baiklah sahabat MKTV, masih bersama kami tentunya di acara Inspirasi, bukan informasi tanpa arti. Iya. Ya, ini luar biasa sekali karena dengan adanya ini salah satu tumbuhan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Hakam tadi. Iya. Kemudian semut pun datang ke menyarang sini atau menempati tumbuhan tersebut, dan kemudian dia akan menghasilkan satu hubungan yang saling menguntungkan dan bisa memberikan manfaat. Kalau untuk bicara semutnya sendiri, ini apa jenis semut tertentu aja atau semua semut akan menempati ini, Pak? Iya, tadi saya lanjutkan itu ada sekian puluh jenis. Ini sebenarnya yang dimanfaatkan oleh penduduk lokal. Ini kebetulan kita dapatkan dari Papua, di Wamena sana. Karena ini ada endemik dari 71 itu ada namanya Myrmecodia pendans. Ini yang oleh penduduk digunakan untuk pengobatan tradisional. Bisa untuk rematik, bisa untuk kanker, bisa untuk stroke. Cuma kan penduduk lokal zaman dulu kan nggak tahu dia sakit apa kan. Yang jelas begitu sakit apapun dia minum, direbus, kemudian dia bisa sembuh. Nah, dari sinilah kita gali, oh ternyata penduduk ini sudah memanfaatkan sejak lama. Kemudian ada lagi namanya Hypnophytum formicarum. Ini yang adanya itu di pantai-pantai, di tanaman bako ya, di hutan bako. Itu beda dengan ini. Manfaatnya juga berbeda. Tapi yang paling banyak dimanfaatkan satu lagi itu yang namanya Myrmecodia tuberosa. Ini biasanya untuk rematik, untuk encok ya. Jadi tidak hanya diminum, tapi juga di rebusannya itu ditempelkan ke bagian yang sakit, yang bengkak begitu. Itu dalam beberapa hari biasanya sudah hilang. Nah, kalau di Papua itu banyak sekali orang-orang yang sehat sampai umurnya mungkin 80 tahun. Saya beberapa kali ketemu itu tidak membayangkan mereka betul-betul sehat gitu. 80 tahun tapi bugar, Pak ya? Bugar. Yang penting. Karena sini juga banyak 80 tahun tapi lemas. Ya, sudah nggak bisa apa-apa. Karena ini ya, mungkin salah satu faktornya mereka sering juga. Saya kira itu mereka punya stok bahan-bahan alami yang untuk pengobatan, salah satunya sarang semut. Mungkin yang lain juga sudah mengenal mengenai buah merah. Itu memang endemik dari sana ya, itu juga penggunaannya juga berbeda. Kalau buah merah itu kan lebih ke untuk dulu itu untuk makanan ya. Kalau ini tidak pernah digunakan untuk makan tapi untuk pengobatan. Ya, jadi kalau orang Papua itu sudah lama mempergunakan ini ya. Ya, Sebenarnya kalau LIPI sendiri mengetahui hal tersebut atau mulai menelitinya sejak kapan nih, Pak? Ya, khusus. khususnya ini tadi nyambung lagi dulu pertanyaannya yang semutnya semut tadi. Ini jadi yang menentukan khasiatnya itu selain tanamannya juga semutnya, karena yang menghuni juga tidak semut sembarangan. Di sana sudah kita identifikasi itu dari golongan genus Ocetelus ya kita sebutnya itu. Nah, Ocetelus itu ada 4 jenis spesies yang selalu menghuni ini. Cuma pohon inangnya yang menempel yang ditempeli oleh sarang semut ini juga tertentu. Ada umumnya pohon-pohon besar ya seperti kasuarina itu, kemudian pohon-pohon semacam pinus itu yang. Dan juga tempat-tempat tertentu juga, Mas. Tempat-tempat tertentu ini pada ketinggian di atas 1.200 di atas permukaan laut. Oke, jadi itu yang membuat dia berkhasiat. Iya. Kalau bicara tentang kandungan dari sarang semut ini apa aja nih, Pak? Iya, tadi kan penelitian ya. Karena penelitian kita di LIPI itu mengenai herbal itu kita selalu dasarkan pada pengetahuan tradisional. Karena apa? Kalau sudah ada pengetahuan tradisional, kita tidak mulai dari nol. Artinya khasiat sudah pasti ada, karena masyarakat sudah menggunakan puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Kita tinggal membuktikan sebenarnya yang berkhasiat itu apanya. Kandungannya itu apa, sehingga pada awal tahun 2006 kita mulai meneliti kandungannya ini, kemudian kita tes juga mengenai senyawa aktifnya itu apa, sampai kita mendapatkan senyawanya secara murni. Nah, yang memang kita anggap bertanggung jawab terhadap aktivitas terhadap penyakit tertentu. Yang kita kejar sekarang adalah pertama berkenaan dengan untuk kanker ya. Karena kanker itu penyakit yang di dunia kedokteran juga masih obatnya masih 50-50 juga. Enggak sampai, kayaknya sekitar statistiknya sepertiga lah malah ya. Yang bisa disembuhkan dengan obat konvensional ya. Sehingga kita tertantang, kita punya bahan alam yang melimpah, kenapa enggak gitu. Nah, dari situ
beberapa senyawa udah ketemu, kemudian kita juga yang penting juga itu yang kita teliti itu sebelum khasiatnya itu adalah keamanannya. Karena percuma dia berkhasiat tapi nggak aman. Betul. Misalnya ngobatin kanker tapi ternyata ada efek samping yang berbahaya kan percuma gitu. Jadi ini sudah kita uji coba. Jadi yang penting kalau dosis yang kita sarankan sudah diikuti itu sudah aman. Tapi ya masyarakat seringkali kan pengen cepat sembuh. Akhirnya semuanya. Akhirnya satu instan, ini, Pak. nah itu malah sakit. Berlebihan ya, Pak, ya? Berlebihan. Nah, semua herbal tidak hanya sarang semut. Wah merah pengen ini satu digelogok begitu ya. Mungkin karena persepsi itu kali ya Pak ya, karena kalau herbal itu antidosis lah apa segala macam, Ya. nggak selalu ya Pak ya? Enggak, itu salah. Jadi herbal maupun obat konvensional itu ada takarannya. Jadi jadi istilahnya kalau kelebihan itu jadi racun. Kalau kurang itu cuma sebagai makanan. Nah, jadi mesti pas. Pas. Kalau pas itu baru jadi obat dia. Nah, itu berlaku untuk semua herbal dan obat dokter ya. Kalau senyawa yang paling dominan yang merupakan kandungan dari sarang semut ini, yang tadi kata Pak Hakam bisa juga menyembuhkan buat kanker, itu apa yang kemudian ditemukan? Iya, ini memang senyawanya itu tidak tunggal ya. Karena memang fenomena herbal itu kenapa dia lebih relatif efek sampingnya rendah dibandingkan obat konvensional itu karena dia saling mendukung antara komponen yang satu dengan yang lain. Nah, cuma ada komponen utama, kemudian ada komponen pendukung. Pendukung ini untuk menetralisir toksisitas daripada senyawa aktifnya. Nah, ini yang utama kita memang bicara dari segi golongan itu ada yang namanya golongan flavonoid. Flavonoid itu sudah terkenal radikal bebas ya. Untuk antioksidan juga dan dia sebagai anti kanker juga. Kemudian ada tanin yang dia itu bisa menghentikan peredaran darah. Jadi itu bagus juga untuk memperlancar peredaran darah. Kemudian ada satu lagi polifenol itu juga berkaitan dengan masalah antioksidan juga. Oke. Aduh banyak sekali ya. Itu salah satu beberapa kandungan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hakam. Dan sahabat MGTV, kita akan lanjutkan lagi setelah kita ikuti dulu inspirasi berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi. Iya.